Penyakit yang akan menyertai saya apa? Setiap malam saya melihat anak saya masih bernafas nggak sih? Itu yang membuat dunia berasa terbalik karena kami berdua terinfeksi HIV. Dari riset yang ada, diskriminasi yang paling tinggi diperoleh teman-teman ODA adalah dari tenaga medis yang menolongnya. Nama saya Magdalena, saya ibu dari 2 orang anak. Saya ibu rumah tangga, sekaligus saya sebagai aktivis perempuan, khususnya di isu HIV. Saya orang dengan HIV dan ini menjadi tahun ke-12 saya hidup dengan HIV. Nama saya Ragil, usia saya saat ini 30 tahun. Saya salah satu orang yang terinfeksi HIV di DIY ini. Saya tahu status saya sejak 17 Juni 2013. Ketika seseorang divonis HIV, dari tes, dari diagnosa bahwa ada penyakit yang terkait HIV, divonis itu yang di benak pertama kali itu umurku sampai berapa ya, kemudian kapan matinya ya, kayak gitu-gitu. Itu yang pertama. Kemudian kehilangan kepercayaan diri. Ketika saya konseling dan hasilnya dinyatakan positif, saya tidak berani keluar kamar selama 3 minggu lebih. Saya hanya menjadi pribadi yang lebih tertutup. Saya ketika ketemu sama saudara saya ada perasaan saya bersalah. Saya orang yang tidak berguna lagi. Saya tidak bermanfaat lagi untuk orang lain. Saya hanya orang yang akan membuat keluarga saya itu tidak bangga pada saya. Itu yang saya rasakan dulu ketika di awal-awal. Emosi saya semakin meledak-ledak, gampang sekali tersinggung. Tadinya pribadi yang ceria, pribadi yang sama siapa saja humble, tapi tiba-tiba saya menutup diri. Karena apa? Saya ketika mendapatkan diagnosis bahwa saya HIV, yang ada dalam pikiran saya dulu adalah saya matinya kapan? Dengan cara apa? Penyakit yang akan menyertai saya apa? Kalau saya dulu, anak dulu terdiagnosa. Jadi anak saya waktu itu umur berapa ya? 5 bulan, 6 bulanan. Dan terinfeksi HIV. Yang paling berat adalah karena ketidaktahuan saya menulari anak saya. Dan itu yang membuat dunia berasa terbalik karena kami berdua terinfeksi HIV. Waktu itu saya ibu yang tidak menikah karena saya ditinggal pergi oleh calon suami saya dalam kondisi hamil 3 bulan. Dia tidak bertanggung jawab. Namun saya mempertahankan kehamilan saya. Dan ketika membuka hasil, ketemu dengan dokter itu, saya nggak tahu waktu itu nginjak bumi tidak. Karena anak saya sudah di AIDS stadium 4, saya sudah di AIDS stadium 2. AIDS stadium 4 itu sudah dengan lebih dari 3 gejala penyakit berat. Diare, kandidiasis, malnutrisi, TB paru, ekstra paru, itu menjadikan dia AIDS stadium 4. Setiap malam saya melihat anak saya masih bernafas nggak sih, kayak gitu, karena ketakutan sekali. Bahkan sampai 2 tahun saya nggak berani ngomong sama orang rumah. 2 tahun itu boleh dikatakan 24 jam dalam kehidupan anak saya itu penuh dengan obat. Kalau untuk berbicara tentang stigma dan diskriminasi, di DIY ini sudah berapa kasus Bu kita tercatat? Lebih dari 46 kasus. Yes, itu yang terlapor ke kami. Baru beberapa tahun terakhir ini, belum sampai berapa tahun yang terlebih dahulu. Itu yang berani melaporkan diri. Nah, untuk di layanan memang masih ada beberapa stigma diskriminasi, walaupun sekarang kalau dibandingkan pelayanan yang dulu sama yang sekarang itu sudah jauh berbeda. Dulu stigma itu masih sangat kental sekali di layanan. Sekarang memang sudah agak berkurang, tapi masih ada beberapa teman yang mendapatkan stigma diskriminasi di layanan. Ada teman-teman yang LSL ketika akses ke layanan kesehatan masih mendapatkan katakanlah kamu tuh mau ya tobat, itu salah kamu, salahnya kamu kok suka laki-laki, akhirnya jadi seperti ini. Nah, ketika mendapatkan kata-kata seperti ini, teman-teman ini bukannya semangat untuk akses pengobatan, tapi mereka malas untuk datang ke layanan seperti itu. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor kenapa kok
teman-teman itu putus pengobatan seperti itu. Kalau kita melihat di layanan kesehatan adalah selain tadi yang pasti adalah ketika orientasi seksualnya dianggap berbeda, itu sudah tidak semua dokter welcome. Masih penilaian diri bahwa itu berdosa, kamu harus bertobat segala macam seperti itu. Tapi kalau misalnya dari si Oda sudah sakit segala macam, itu yang sampai sekarang adalah masih mengejudge bahwa ketika terinfeksi HIV itu pasti kamu orang yang tidak benar. Padahal itu paradigma yang harus kita ubah. Semua bisa terinfeksi HIV ketika mereka tidak tahu cara mencegahnya. Siapapun itu, begitu. Tambahan kasus lagi ketika ini salah satu terjadi di daerah Gunung Kidul, di mana petugas layanan kesehatan ini dia ketika mau menjenguk anak dengan HIV itu tuh mereka salaman saja masih menggunakan sarung tangan ya. Terus ketika ada yang meninggal, pihak layanan tidak mau memandikan jenazahnya. Alasannya banyak sekali. Kami belum siap menerima jenazah dengan ada virus HIV dalam tidak punya alat, tidak punya alat dan sebagainya. Nah itu kan, padahal kalau hanya memandikan jenazah kan juga tidak menularkan. Ketika si orang ini sudah mati, otomatis virus yang ada dalam tubuhnya juga sudah mati. Nah, terus resiko penularannya di mana? Itu tidak ada. Satu lagi kejadian yang sangat-sangat kita sayangkan adalah ketika orang meninggal, itu satu kampung melayat menggunakan masker dan disediakan oleh layanan kesehatan. Di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di DIY, yang ketika ada pasien gangguan jiwa dengan